Welcome back everybody. Saya ingin sampaikan hal yang sangat penting, sangat luar biasa yang akan terjadi nanti di bulan depan, di bulan April 2024. Jadi ada tragedi besar, tragedi yang sangat luar biasa di bulan April 2024, yaitu apa? Kejatuhan pasar keuangan dunia paling terbesar sepanjang sejarah dunia ini, yaitu di April sampai Mei 2024. Ya, kita bisa lihat sudah terjadi aksi teror besar di Rusia minggu lalu yang menewaskan ratusan orang. Ada penyerangan dari ISIS bangkit lagi menyerang konser musik di Rusia. Nah, nanti sepanjang tahun 2024 ini akan ada seperti itu, aksi-aksi teror seperti itu yang mengguncangkan pasar keuangan dunia. Itu salah satunya. Tapi yang paling luar biasa yang akan membuat apa yang sudah selama ini dari tahun 2021 saya katakan 4 Oktober 2021 bahwa pasar keuangan dunia akan hancur yang paling terbesar dalam sejarah dunia ini, yaitu nanti di bulan April Mei 2024. Itu adalah karena situasi perang Rusia Ukraina yang tidak stop sampai dengan sekarang. Baru tadi siang sudah dikeluarkan resolusi PBB untuk gencatan senjata antara Palestina dan Israel di jalur Gaza dan sekitarnya, sehingga ada proksi-proksi Iran, Houthi juga harusnya tidak akan ada penyerangan-penyerangan lagi. Itu seruan dari PBB. Tetapi perang ini tidak akan selesai. Perang ini akan berjalan terus panjang. Mungkin masih 2 tahun, 3 tahun ke depan. Maka sepanjang tahun 2024 ini, inflasi itu tetap saja tinggi untuk Amerika Serikat karena harga minyak masih tetap saja di level 80-an. Harga minyak tetap masih tinggi. Kalau harga minyak masih tetap tinggi, maka inflasi itu tidak selesai di Amerika Serikat. Inflasi tetap naik tinggi. Inflasi tetap menjulang tinggi, maka dampaknya itu adalah suku bunga Amerika itu masih dipertahankan tinggi. Jika suku bunga Amerika masih dipertahankan tinggi, maka US dollars itu makin perkasa. Indeks US dollar terhadap semua mata uang dunia itu makin naik saja. Dan ini sudah terbukti bahwa gara-gara minggu lalu sudah terbukti bahwa di dunia ini negara maju pertama kali yang menurunkan suku bunga yaitu di Bank Swiss National Bank menurunkan suku bunga 25 basis point. Jadi tinggal 1,50% dari 1,75% pada tanggal 21 Maret jam 3.30, maka US dollar perkasa. Dan karena inflasi di Eropa sudah mulai melandai, nah nanti di bagian zona Eropa ekonominya sudah melambat, inflasinya sudah mulai menurun, maka mereka akan cenderung menurunkan suku bunga. Nanti di zona European Central Bank, Bank Inggris akan menurunkan suku bunga. Sedangkan Amerika ekonominya makin kuat. Ekonomi Amerika tetap makin kuat, maka suku bunga Amerika tetap tidak akan turun. Maka US dollar makin perkasa, sedangkan yang lain mata uangnya makin terpuruk, US dollar makin perkasa. Contohnya rupiah kita sudah makin terpuruk sekarang ini, sudah 15.800. Ya, karena sentimen dolar yang makin perkasa dan juga ada sentimen lain dari negara China, dari People Bank of China yang membuat kebijakannya, yaitu kebijakan pengendalian, ada pelonggaran untuk mengendalikan mata uang yuan, sehingga itu berdampak terhadap kejatuhan mata uang negara-negara di Asia. Ya, kalau dolar yen itu memang sudah dari
jatuhnya sudah lama, walaupun dolar yen itu minggu lalu juga sudah menaikkan suku bunganya dari -1 menjadi 0, tetap saja masih terpuruk dolar yen sampai dengan detik ini, masih di level 151 US dollar terhadap US dollar. Maka nanti mereka akan ada intervensi di level 152. Selain rupiah yang terpuruk, mata uang won Korea juga jatuh 1% karena dampak dari pelonggaran pengendalian mata uang yuan dan juga dolar yang makin perkasa. Nah, dolar yang makin perkasa ini membuat mata uang rupiah akan menuju on the way ke 18.000. Jadi yang sudah saya katakan 18.000 itu ini sekarang lagi menuju ke sana. Dan pasti akan terjadi entah di tahun ini 2024. Yang kemungkinan besar bisa terjadi di tahun 2024. Karena kita lihat dari kondisi global yang makin perkasanya US dollar. Makin perkasa US dollar ini membuat investor asing itu hengkang dari Indonesia. Mereka akan keluar dari Indonesia dan mereka akan menjual. Yang paling kena dampaknya itu ya kita contohkan minggu lalu itu rupiah melemah terbebani karena ada penjualan besar-besaran investor asing ya di pasar surat berharga negara. Nah, surat berharga negara minggu lalu ya, pekan lalu tanggal 18 sampai 21 Maret itu pemodal asing menjual yaitu net sale sedikitnya itu 6,68 triliun. Itu jadi dari 6,68 triliun rupiah asing menjual surat berharga negara itu, di surat utang negara 8,2 triliun dan di sertifikat rupiah Bank Indonesia sebesar 250 triliun. Jadi sepanjang tahun ini sampai dengan 21 Maret 2024 asing itu sudah membukukan net sale jual bersih di surat berharga negara itu hingga angka 24,92 triliun rupiah. Sedangkan di sertifikat rupiah Bank Indonesia dan di pasar saham masih aksi beli, net buy. Tetapi pada saatnya nanti di bulan April bulan depan, asing akan berlomba-lomba keluar dari Indonesia. Dan pada saat itu juga terjadi kericuhan, aksi demo besar-besaran dan sidang-sidang di Mahkamah Konstitusi dan hak angket di DPR yang sudah bergulir, maka situasi Indonesia yang makin tidak ada kepastian. Karena ada masa transisi untuk pemerintahan terpilih yang baru ini cukup lama sampai Oktober 2024. Di saat bulan-bulan transisi ini maka gejolak itu makin memuncak dengan ada hak angket di DPR, sidang-sidang di Mahkamah Konstitusi dan aksi demo-demo di jalanan. Nah, investor asing pasti melihat ini adalah sebuah masalah besar yang membuat mereka khawatir dan mereka akan keluar dan rupiah itu akan makin terpuruk terus 16.000 lebih dan menuju ke 18.000. Ketakutan mereka juga bahwa ada di saat nanti rezim baru ini terpilih, maka program-programnya sangat tidak jelas, sangat menghabiskan anggaran pendapatan belanja negara. Dimakan siang gratis yang benar-benar memboroskan anggaran, tidak ada uang, terpaksa hutang lagi ya. Sementara negara-negara di luar itu tidak akan memberikan pinjaman ke Indonesia karena mereka lebih condong ke US dollar yang makin perkasa ya. Nah, mau tidak mau ya terpaksa Bank Indonesia akan menaikkan suku bunga lagi. Jika Bank Indonesia menaikkan suku bunga lagi, maka ekonomi Indonesia makin terpuruk. Dolar makin terpaksa
perkasa ekonomi Indonesia makin terpuruk, maka inflasi akan makin tinggi saja terjadi di Indonesia. Ini logika-logika yang fakta yang saya katakan ini faktanya sudah terjadi. Ya, Anda bisa lihat aja sebelum Lebaran ini, ya memang setiap Lebaran itu memang ada kenaikan harga barang. Tetapi kondisi rupiah makin terpuruk ini membuat harga ternak pangan ya seperti ayam, telur itu tidak akan berhenti turun, akan naik terus. Harga pangan akan naik terus, maka kondisi gejolak masyarakat juga, politik juga akan makin tinggi, maka selesailah. Terjadi kehancuran besar itu di tahun 2024. Ya kita lihat aja dengan makin perkasanya US dollar ini sudah membuat yang seperti di video saya sebelumnya, yang membuat negara-negara di Amerika Latin sudah makin kena krisis yang luar biasa. Di Kuba yang harga BBM-nya yang sudah selangit ya berkali-kali lipat naiknya, sudah terjadi kelangkaan BBM ya, membuat harga bahan pangannya cukup tinggi ya. Mereka sudah kesulitan ya. Di Kuba, ada di Venezuela juga yang sedang terjadi juga, di Argentina, nanti di Haiti yang premannya kuasai negara, sudah terjadi huru-hara, dan itu akan seluruh Amerika Latin akan terjadi krisis. Ini fenomena ini karena fenomena US dollar yang makin tinggi, dan ini pasti terjadi sepanjang Amerika Tengah, Amerika Latin akan terjadi hal yang sangat luar biasa. Dan nanti kalau Bitcoin turun harganya, maka yang kena dampaknya adalah Nayib Bukele dengan El Salvadornya. Nah, ini akan berjalan terus di Amerika Tengah, dan virus masalah ini akan datang ke Asia, terutama teristimewa yang terjadi di Asia Tenggara. Buktinya inflasi sudah makin tinggi. Di Singapura juga kemarin data yang dirilis bahwa inflasinya juga naik. Maka di bulan ini Indonesia nanti tanggal 1 ya, 1 April akan rilis juga data inflasi bulan Maret ini, inflasinya juga naik. Kekacauan yang terjadi nanti akan terjadi semua menjalar ke Asia Tenggara, dan terjadilah kehancuran pasar keuangan dunia pada tahun 2024 ini. Karena apa? Karena US dollar akan tetap, apa yang dikatakan oleh Jerome Powell bahwa tahun ini akan Gubernur The Fed itu Jerome Powell bahwa akan menurunkan suku bunga 3 kali, diralat lagi 2 kali di tahun 2024 ini. Itu omong kosong belaka, bullshit, karena harapan dia, target dia itu tidak akan tercapai. Lihat sekarang, US dollar makin menguat sore ini. Nah, jadi omong kosong itu yang selalu dia gemborkan di pasar setiap ada pertemuan acara speaknya itu omong kosong belaka, menipu semua orang di dunia. Ya. Tahun ini tidak akan terjadi penurunan suku bunga Amerika Serikat. Minimal itu akan dipertahankan terus. Malah kemungkinan bisa naik suku bunga Amerika Serikat. Dan itu akan terjadi kehancuran besar di pasar keuangan dunia tahun 2024 ini. Mulai bulan depan, bulan April 2024. Anda lihat saja, Anda buktikan itu akan terjadi. Karena ekonomi Amerika itu makin kuat. Data-data yang menunjukkan ekonomi Amerika makin kuat. Selama harga minyak tidak turun-turun, maka inflasi tetap tinggi saja di Amerika Serikat. Lihat aja di Amerika Serikat, orang-orang kelas menengah ke bawah itu sudah tidak mau makan di restoran. Karena harga sudah sangat mahal, sangat tinggi. Inflasi sangat tinggi di Amerika Serikat. Ini bahaya yang mengancam kehancuran ekonomi dunia. April adalah tragedi yang luar biasa. Tragedi April 2024. Maka ini adalah peluang luar biasa. Itu hanya di trading, di futures market yang sangat luar biasa.
kesempatan, Anda manfaatkan peluang ini. Hubungi saya di bawah ini, ada nomornya, supaya kita hancurkan pasar keuangan dunia ini, kita ambil keuntungan sebesar-besarnya di saat kondisi uncertainty ini, kondisi ketidakpastian ini di tahun 2024 ini. Sukses untuk Anda.